Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagaimana syaitan tersebut menggoda setiap manusia sehingga manusia tersebut menjadi murka kepada Allah. Kapan batas akhirnya manusia tersebut digoda oleh syaitan? Imam Al-Ghazali menyebutkan asy-syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan berjalan dalam tubuh manusia tersebut pada tempat berjalannya darah. Otomatis mengikutnya manteng beralirnya darah dalam tubuh, mantengna nyawang dalam tubuh, maka setiap saat syaitan selalu menggoda, selalu mengerayu agar kita tersesat dan tidak lagi ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ma'rifah? Kita tidak benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga berani melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli hikmah menyatakan, hukama menjelaskan, man arada an yakuna minal arifin wa yanju minasy syaitan falyarfa bainahu wa bainal ma'rifah arba'ata asya. Para ahli hikmah menjelaskan, apabila seseorang berkeinginan menjadikan dirinya bahagian daripada orang yang arif, betul-betul urangnya urang turi Allah, betul-betul urangnya urang yang pemakrifah Allah, sehingga muraqabah kenyan kabeh kepada Allah, hantam pernah lalai hati kenyan ke Allah, wa yanju minasyaitan, dan ingin terlepas daripada gangguan daripada syaitan laknatullah alaih, falyarfa bainahu wa bainal ma'rifah arba'ata asya, maka hendak dijagakan, hendak dipeliharakan dirinya daripada 4 perkara sehingga dia ada sifat ma'rifah untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya di dalam hati. Yang pertama, iblis. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, hawa. Sedangkan yang keempat, dunia. Apa tujuan daripada iblis untuk menggoda setiap hamba Allah? Sya'al iblis, kata hukama, zawala dinika wa yakunu ma'ahu fin nari mukhallidan. Keinginan daripada iblis ialah untuk membinasakan agama kita, untuk melenyapkan iman yang ada di dalam hati seseorang manusia, sehingga manusia tersebut menjadi kufur kepada Allah. Orang yang kufur kepada Allah tempatnya dalam neraka, dan dalam neraka dia menjadi sahabat daripada iblis. Wa yakunu ma'ahu fin nari mukhallidan, dan kita menjadi orang yang kekal di dalam neraka bersama iblis laknatullah alaih. Yang kedua, nafsu. Sya'atin nafsu al-ma'siyata wa tarka ta'at wa hiya ma'yubah. Keinginan daripada nafsu, kemauan daripada nafsu ialah untuk supaya manusia tersebut berbuat maksiat kepada Allah dan meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu didorong katanya untuk berbuat maksiat ke Allah. Nafsu didorong katanya untuk berbuat sesuatu yang jid kemurka Allah terhadap katanya. Wa tarkat ta'at, dia memerintahkan kita untuk meninggalkan taat kepada Allah Ta'ala. Wahia ma'yubah, dan yang sangat tercela adalah nafsu. Allah menggambarkannya lewat lisan Nabi Allah Yunus alaihi salam, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tersebut sangat tercela, dia memerintahkan kita kepada pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang berani berbuat maksiat, bahkan orang berani melakukan pekerjaan yang hanya diridai oleh Allah Ta'ala,
itu karena dorongan nafsu, karena tidak bisa mengendalikan nafsu. Yang ketiga, sebab terhalangnya seorang menjadi ma'rifah untuk mengenal dengan sebenar-benarnya Allah Ta'ala, yaitu hawa. Sya'atil hawa asyahawat wa tarakal jidda bil khidmah. Keinginan daripada hawa tersebut ialah melakukan apa saja yang dimaunya, baik itu sesuatu kemauan yang dibolehkan dalam syarak. Pajuk makanan, sup pakaian, ada yang dibolehkan dalam agama, tapi keinginan tersebut berlebihan. Wa tarakal jidda bil khidmah, sehingga dia meninggalkan berkhidmah kepada Allah, memperhambakan dirinya kepada Allah. Coba ada kalian hamrempak kejap ber, tidak ada waktu lowongan, waktu dilowongkan waktunya untuk belajar menuntut ilmu agama, memperbaiki tata cara salatnya, memperbaiki tata cara ibadahnya. Mengapa? Karena dorongan daripada hawa, membutuhkan makanan, membutuhkan keperluan-keperluan sana keluarga, maka tinggalnya khidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja lembur, hamur buat sibuk diputibuk le ane, hamur buat yang menuntut ilmu, hamur buat yang dengar pengajian di masjid-masjid, di tempat pengajian-pengajian kita enggak ada waktu karena sibuk dengan kerja, sibuk. Itu semua dorongan daripada hawa. Yang keempat, sebab terhalangnya seorang menjadi orang yang ma'rifah, yang takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan oleh dunia wa ma fiha, dan sesuatu yang berkaitan dengan dunia tersebut. Apa keinginan daripada dunia? Sebelum kita mengetahui keinginan dan kemauan daripada dunia, harus kita ketahui dulu apa itu dunia. Ma siwallah, barang yang selain daripada Allah, yang bisa melalaikan hati kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dinamakan dengan dunia. Sibuk dengan kerja, hamrempak ibadah kepada Allah, sibuk dengan uruh aneh, hamrempak tingkat ke Allah, sibuk minta nafkah, hantingat tanya ke Allah, hamrempak yang menuntut ilmu. Itu semuanya dunia. Apa keinginan daripada dunia? Antahtaraha ala amalil akhirah. Kita selalu memilih urusan dunia, kita kesampingkan urusan akhirat. Maka boh macam empat sebab ini, bila kita tunduk dan taat kepada empat perkara ini, taat kepada iblis, taat kepada nafsu, taat kepada hawa, dan taat terhadap gemerlapnya dunia, kita menjadi budak-budak daripada empat perkara tersebut, hamba daripada empat perkara tersebut. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah memberi petunjuk kepada kita untuk bisa kita halang empat sebab yang dengan sebab tersebut terhalangnya ma'rifah kepada Allah, dan insya Allah sanggup kita kerjakan dengan pertolongan Allah, dan pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.